Shalom. Shalom. Selamat berhari Minggu buat jemaat Alpha Omega dan keluarga besar Alpha Omega. Mari saya ajak untuk kita sama-sama mendekat ke hati Tuhan, mencari wajah Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hatimu dimanapun engkau berada, di rumah, di jalan, atau dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus selalu berserta kalian. Dia Allah Immanuel. Kau dahsyat Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau dimuliakan, engkau ditinggikan atas seluruh bumi dan surga. Yesus. Sama-sama katakan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Haleluya Tuhan. Engkau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Mari lebih lagi katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Lebih lagi katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Lebih lagi katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau ditinggikan, Kau dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Oh, tinggal
Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah setiap hati kami Tuhan. Thank you Jesus. Kami rindukan Engkau lebih lagi, selalu dekat denganmu, rindu selalu dekat denganmu, rindu selalu dekat denganmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Di hadiratmu. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat pengorbananmu, buat cintamu. Haleluya, haleluya. Kau dimuliakan, kau ditinggikan, surga dan bumi semua menyembahmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, teramat baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari masing-masing pribadi kita siapkan hatimu lebih lagi. Kita tahu bahwa dunia belakangan ini lebih bergejolak. Di akhir tahun 2020, dunia semakin bergejolak. Tapi kita punya Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta kita. Dia selalu menggandeng tangan kita kemanapun kita pergi. Kita wajib bersyukur untuk semua kebaikannya, untuk semua kasihnya, untuk semua cintanya. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Yesus. Katakan Immanuel, oh Immanuel. Yes, benar Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Namanya
beserta dengan kita. Allah serta di dalam kita, amin. Dalam kita dan menjadi satu. Immanuel, lebih lagi. Sekali lagi, namanya disebut Immanuel. Haleluya. Berikan sorak-sorai paling dahsyat buat Yesus Kristus. Amin. Glory, glory, glory. Benar Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Allah yang selalu beserta dengan kita. Allah yang selalu beserta dalam hidup kita. Kami bersyukur Bapa punya Allah seperti Engkau. Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, Kau masih berikan kami kesempatan untuk kami bisa menikmati Tuhan. Ibadah walaupun secara online, tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Engkau hadir dalam keluarga kami Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita percaya bahwa Tuhan kita luar biasa, amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita baik. Berikan sorak-sorai kemuliaan paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Dia sungguh baik, teramat baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih dan ya Tuhan Allah kemenanganku. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, He is
is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan paling dahsyat buat Tuhan kita. Yesus, Kau teramat baik dalam hidup kami. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah menjadi Allah yang setia dalam hidup kami. Sempurnakanlah segenap hidup kami Tuhan. Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Katakan sama-sama, Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku
menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, Agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah. agar indah bagimu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur Bapa. Sungguh sempurnakanlah hidup kami, agar hidup kami indah di hadapan-Mu Bapa, sehingga hidup kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur Bapa. Jikalau pada pagi hari ini kami masih dapat beribadah kepada Engkau, walaupun dalam ibadah online Bapa, kami percaya Engkau tetap ada di tengah-tengah kami masing-masing. Ketika mata hati kami hanya tertuju kepada Engkau, ketika kami bersungguh hati untuk Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah memberkati penyembahan kami, pengagungan kami, sanjungan kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya Bapa, untuk kami duduk diam untuk mendengarkan suara-Mu. Kami mau serius dengan Engkau Bapa, sehingga setiap benih firman-Mu yang Engkau taburkan melalui mata hati kami, pendengaran kami Bapa, kami lakukan dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai telapak kaki. Berkaryalah atas hamba Bapa, hamba siap untuk melakukannya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ya puji Tuhan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Walaupun ya kita kembali ya di tanggal 27 Desember ini, di minggu yang terakhir tahun 2020, ya kita kembali ibadah online. Tetapi mari sungguh tidak mengurangi rasa cinta kita kepada Tuhan, kesungguhan kita kepada Tuhan. Sebab Dia ada selalu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jikalau kita merenungkan, jikalau kita dalam kehidupan saat ini, di mana kita sudah memasuki minggu yang terakhir, di bulan yang terakhir ini, 27 Desember 2020. Kita memasuki dengan waktu-waktu yang begitu tidak terasa. Saya sangat ingat sekali waktu kita mau memasuki tahun 2020, Tuhan memberikan kepada kita tema untuk kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ternyata sungguh kita sangat bersyukur sebagai umat-Nya. Dia tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Apa yang akan terjadi di tahun 2020 selanjutnya sampai saat ini. Maka Tuhan menganjurkan kepada kita dari awal, dari bulan Januari sudah mengingatkan kita, mendorong kita untuk kita itu tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Coba kita flashback kembali ya ke belakang, kita ingat. Ternyata mulai bulan Februari COVID-19 sudah mulai masuk ke Cina, merambah ke Cina. Dan terus begitu waktu berjalan, tanggal 22 Maret kita sudah ibadah online. Sudah masuk Indonesia dan dampaknya luar biasa. Dan hingga saat ini sudah 9 bulan kita berada di suasana pandemi. Dapat kita bayangkan ini Tuhan itu sungguh luar biasa. Ya. Di dalam kehidupan umatnya. Mari kita renungkan betapa besar kasih Allah ya, kepada kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu dan saudara sekalian.
Dan ketika saya merenungkan, saya berdoa kepada Tuhan, ya, tema apa yang Tuhan akan berikan untuk tanggal 27 Desember di minggu yang terakhir di tahun 2020 ini. Dan sungguh Tuhan mengingatkan, yaitu supaya kita itu menjadi orang yang bersungguh hati kepada Dia. Maka tema pada saat ini saya berikan tema, adakah orang yang bersungguh hati kepada Tuhan? Tentu kita semua termasuk yang saat ini kita hidup ya di suasana pandemi yang menegangkan, yang mengkhawatirkan, yang tidak menentu sampai kapan akan berakhir keadaan seperti ini. Tuhan mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, supaya kita ya bersungguh hati kepada Tuhan. Karena apa? Karena suasana seperti ini, suasana yang penuh dengan kegelisahan, kekhawatiran, bahkan keputusasaan, baik dalam keadaan dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam karir, dalam semuanya. Keadaan ini sangat mengkhawatirkan. Dan kalau orang sudah fokus dengan kekhawatiran, kegelisahan, ya, bisa mengurangi rasa cinta kita kepada Tuhan, kesungguhan kita kepada Tuhan. Maka daripada itu, pada saat ini Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita bersungguh hati kepada Dia. Karena Dia memberi kekuatan orang yang bersungguh hati. Kita akan baca di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika Raja Asa, Raja Yehuda, ya, yang dahulunya mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya, sehingga Allah memberikan keamanan di negerinya bertahun-tahun. Tapi rupanya membuat Raja Asa ini lupa ketika satu saat ya, dia akan diserang oleh Raja Israel. Ya. Maka dia minta bantuan kepada Raja Aram, mengandalkan Raja Aram, tidak mengandalkan Tuhan lagi. Maka Tuhan mengutus Nabi ya, Hanani, seorang pelihat, ya, menegur Raja Asa karena dia telah berbuat bodoh sehingga negerinya terus menerus mulai saat itu mengalami yang namanya peperangan. Demikian juga mari kita renungkan Bapak Ibu dan Saudara sekalian di saat-saat seperti ini. Ya. Kelihatannya ya, memang tidak terlihat musuh itu. Bahkan musuh itu terlalu dahsyat. Ya, terlalu besar akibatnya. Yaitu COVID-19 ini. Dan banyak, ya hampir semua orang di seluruh dunia ini sedang menghadapi peperangan itu. Baik melalui kepemimpinan negara-negara, baik pribadi lepas pribadi, sedang memerangi COVID-19 itu dan membuat keadaan itu ya semakin mengkhawatirkan. Ya. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, janganlah takut untuk menghadapinya. Sebab apa? Kita kembali ke 2 Tawarikh 16 ini ayat yang ke-9.
Sebab apa? Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati kepadanya. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Pesan apakah buat kita ya di minggu terakhir ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, supaya kita ingat terus ada dua hal. Ya, di sini saya mencatat. Yang pertama, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mencari orang yang bersungguh hati kepadanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yaitu apa? Melimpahkan kekuatannya kepada orang yang bersungguh hati kepadanya. Ada dua hal. Ya, inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita di minggu terakhir tahun 2020 ini kepada kita yang dalam suasana sepertinya terus kita menghadapi keadaan yang seperti ini. Tuhan sangat memperhatikan. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi termasuk apa? Kita. Menjelajah apa? Hati kita, pribadi kita. Sebenarnya apa? Untuk melimpahkan kekuatannya. Namun kalau kita renungkan, ternyata tidak semua pribadi ia dapat mencurahkan kekuatannya. Hanya orang-orang yang memiliki kesungguhan hati terhadap Tuhan. Hanya itu. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Tuhan akan melimpahkan kekuatannya. Ya. Ini mari kita renungkan. Jadi tidak semua orang yang percaya kepada Tuhan tentunya mendapatkan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan untuk dapat mengatasi keadaan seperti ini. Hanya orang-orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Hanya itu. Mari yang menjadi pertanyaan. Apakah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki kesungguhan hati yang terus-menerus kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah seperti ya, Asa, Raja Asa, berpaling ya kepada harta, berpaling kepada kereta, kekuatan Raja Aram. Mari kita renungkan dalam kehidupan kita, apakah kita selama kita menghadapi keadaan seperti ini yang terus-menerus, apakah kita berpaling kepada hal-hal yang lain? Ataukah kita tetap memiliki hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan? Kita akan lihat apakah ya orang-orang yang bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan itu yang bagaimana. Di sini saya mencatat ada dua. Yaitu yang pertama adalah orang yang setia kepada Tuhan. Orang yang bersungguh hati kepada Tuhan adalah orang yang setia kepada Tuhan. Adalah orang yang setia hatinya. Artinya apa? Hatinya tidak terbagi oleh apapun. Tidak dipengaruhi oleh apapun. Dan totalitas hatinya tidak terpecah-pecah. Hanya satu. Tertuju kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Dan firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8 mengatakan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Coba kita baca ya. Yeremia 17, ya di situ. Ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air.
dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Inilah orang-orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Dia tidak akan membelokkan pikirannya dengan yang lain, tetapi justru lebih mengandalkan Tuhan, lebih fokus kepada Tuhan. Itu orang yang berbahagia, sebab kekuatan Allah diberikan kepada mereka yang mengandalkan Tuhan. Mereka bisa mengatasinya, bahkan keadaan mereka seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya, imannya semakin kuat walaupun keadaan tidak mengenakkan, tidak sesuai dengan keinginannya. Tetapi mereka tidak khawatir juga dengan keadaan-keadaannya seperti ini. Tetap tertuju kepada Tuhan. Tetap menghasilkan buah-buah apa? Iman yang tetap teguh di dalam Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Pertanyaannya, apakah kita bersungguh-sungguh hati untuk mengikut Tuhan pada saat ini? Dalam keadaan yang seperti ini, ataukah kita ya dalam mengikut Tuhan angin-anginan, tidak serius, kadang semangat, kadang loyo, ya kadang malas dan sebagainya, banyak sekali alasan-alasan. Ingat, ya, ikut Tuhan bukan main-main, karena ini menyangkut bukan hanya secara jasmani, tapi justru yang penting ini menyangkut persoalan hidup kita. Hidup kekal kita. Jangan kita meremehkan kehidupan. Maka harus tetap setia, fokus kepada Tuhan. Bukan hanya asal setia, kelihatannya setia, tapi hatinya tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Orang yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan memiliki hati yang setia kepada Tuhan. Bukan hanya sementara, bukan hanya pas ya membutuhkan Tuhan saja, setia kepada Tuhan. Bukan pas diberkati saja setia kepada Tuhan. Tapi kita harus setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Wahyu 2 ayat 10 mengatakan, setialah sampai mati, maka Tuhan akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Walaupun engkau mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, tidak akan lama. Boleh dibaca nanti di Wahyu 2 ayat 10. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, biarlah kita setia sampai mati. Itu tandanya kalau kita memiliki hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, orang yang bersungguh hati adalah orang yang memiliki komitmen yang kuat. Komitmen ya artinya dalam sebuah hubungan pribadi memiliki satu keputusan, keterikatan untuk melahirkan sikap setia dan tanggung jawab ini. Jadi orang yang bersungguh hati adalah orang yang memiliki hubungan pribadi. Komitmen tentu bisa dengan diri sendiri, ya, memiliki komitmen dengan diri sendiri, aku harus begini. Ya. Tapi ada komitmen yang berhubungan dengan seseorang, ya, kesetiaan, ya tadi kesetiaan, tanggung jawab, sikap yang bersungguh hati itu harus ditunjukkan. Demikian hidup kita, kalau kita, ya, berkomitmen kepada Tuhan, kita bersungguh hati kepada Tuhan, kita harus memiliki komitmen yang tinggi. Kita harus bertanggung jawab dalam sikap kita, kita harus setia kepada Tuhan, kita harus bertanggung jawab apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mungkin sebagai jemaat, kita tunjukkan
sikap kita, kesetiaan kita, komitmen kita sebagai jemaat. Setiap beribadah, sungguh-sungguh mencari Tuhan, tidak mencari yang lain. Sebagai pelayan Tuhan, kita sungguh-sungguh bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan untuk melayani Tuhan dengan segenap hati, tanggung jawab tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui ya jadwal-jadwal kita. Maka daripada itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, karena keterikatan sikap setia ini dan tanggung jawab ini diawali oleh Tuhan Yesus sendiri yang memberikan contoh. Dan kita sebagai orang yang sudah dipanggil dan dipilih, kita harus meneladaninya. Kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-18 sampai 21. Di situ judulnya penderitaan Kristus sebagai teladan. Hei kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita lihat, ya, kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan hanya ya pendeta, misionaris, ya, pembicara di mimbar, bukan. Kita semua ya, yang sudah ditebus ini, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Mari, Dia Allah yang begitu luar biasa. Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Yang mengambil kita sebagai hamba. Ini kita bersyukur. Mari kita memiliki komitmen yang tinggi atas panggilan kita. Yang diberikan kita oleh Tuhan ini. Dia sendiri yaitu Yesus sudah memberikan contoh. Dia menderita untuk kita. Bahkan sampai mati di kayu salib untuk kita. Itu teladan kita. Dan memang tidak mudah untuk meneladani penderitaan Yesus. Tapi di sini dikatakan supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kalau kita merasa ya mengatakan orang Kristen, pengikut Kristus, kita harus mengikuti jejaknya. Mungkin wah, Yesus adalah Tuhan, Dia bisa. Oh, tidak. Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai manusia. Bisa lapar, bisa haus, bisa lelah, bisa sedih. Ya. Sama seperti manusia. Tapi Dia kuat dalam penderitaannya. Sebab apa? Dia bersungguh-sungguh hati kepada Bapa yang mengutus Dia. Dan Bapa memberi kekuatan kepada Yesus sehingga bisa melakukan semua tugasnya di dunia ini walaupun harus menderita sampai selesai mati di kayu salib. Kalau kita adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan, jangan takut. Kita meneladani kehidupan Yesus. Menderita bukan karena kesalahan kita. Dihina, dicaci maki. Jangan membalas. Karena itu panggilan kita. Dan kalau kita bersungguh-sungguh hati mau melakukan, menyenangkan hati Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita. Kalau dengan kekuatan kita tidak mampu kita. Tapi kita ingat firman pada pagi hari ini.
bahwa kalau kita bersungguh-sungguh hati, maka Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk kita bisa menyelesaikan, melewatinya dengan baik, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Seperti siapa? Maria, yang saat ini masih dalam suasana Natal. Maria dan Yusuf. Maria, dia seorang yang masih perawan atau gadis, sudah punya tunangan. Tapi ketika Allah yang menyuruh Maria menjadi perantara untuk lahirnya sang juru selamat. Memang sebelumnya ada perdebatan. Nanti bisa membaca mulai dalam Lukas 1. Tapi setelah malaikat memberitahu, apa jawab Maria di Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Dia seorang manusia biasa, sudah punya rencana yang indah dalam pernikahannya dengan tunangannya yang dikasih, yaitu Yusuf. Tapi ada pesan dari Bapa, ada tugas yang sangat amat berat, saya katakan. Tapi dia mengakui dirinya tidak ada apa-apanya karena dia hamba. Hamba itu nurut dengan tuannya yang menyuruhnya. Walaupun seberat apapun. Karena apa Maria? Karena Maria bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Demikian juga Yusuf sama. Yusuf kecewa. Karena secara jasmani ya melihat tunangannya yang hamil, kecewa dan dengan diam-diam akan menceraikan. Tetapi ketika mendapatkan satu nasihat dari malaikat, tidak jadi. Dia rela juga menyerahkan semuanya. Perkara yang sangat berat ini, lalu dia bangun dari tidurnya dan melakukan seperti apa yang dikatakan malaikat. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Kedua orang ini adalah manusia biasa, tetapi mereka sama-sama memiliki hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bersungguh hati kepada Tuhan. Maka Tuhan memberi kekuatan kepada mereka. Sehingga kita ini dampaknya bersyukur saudara. Mendapatkan keselamatan dengan lahirnya Yesus. Dia memimpin hidup kita datang ke dalam dunia ini, memimpin hidup kita supaya kita hidup dalam kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari ya, sampai kapanpun kita harus tetap ingat. Dan Maria dan Yusuf ini sampai dunia ini nanti berakhir, ya, namanya tetap ditulis dan tetap diingat oleh siapapun yang merenungkan firman itu. Luar biasa. Bagaimana Bapak, Ibu, dan saudara sekalian? Mari saudara-saudara, inilah saatnya kita mengintrospeksi hati kita masing-masing. Masih adakah hati kita? Mungkin tanpa kita sadari, hati kita telah berbagi dengan hal-hal yang lain dalam hidup ini. Sehingga hati kita tidak bersungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Inilah saatnya kita sadar, kita buka mata hati kita. Bahwa mata Tuhan bukan hanya hari ini. Tapi setiap saat, setiap waktu. Sampai bumi ini berakhir. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk melimpahkan kekuatannya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Maka daripada itu mari kita memilih yang terbaik. Biarlah mulai saat ini kita sadar. Supaya kita bersungguh hati kepada Tuhan. Bahkan hanya memilih Tuhan saja dalam kehidupan kita.
Dia yang utama dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat memiliki karakter seperti Kristus. Dan itu menjadi landasan hidup kita. Sehingga kita terus bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Amin. Mari kita pujikan satu pujian. Aku memilihmu Tuhan. Kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Dengan komitmen kita, dengan kesungguhan hati kita. Bahwa kita hanya memilih Tuhan, satu-satunya Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Memilihmu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenalkan hidupmu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Ini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Aku memilihmu Tuhan. Aku memilihmu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupku dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia, indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi.
indahnya gemerlap dunia. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, aku ingin lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan. Ini mataku memandang. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, Langit dan bumi yang baru. langit dan bumi yang baru, Kerinduan hatiku. langit dan bumi yang baru, Haleluya. Kerinduan hatiku. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian, hormat serta syukur Bapa kami naikkan kepada Bapa pagi hari ini. Sungguh Bapa, kami sadar, kami tahu betapa besar kasih-Mu kepada kami. Engkau selalu merindukan orang-orang yang bersungguh hati kepada Engkau. Sebab Engkau akan melimpahkan kekuatan-Mu kepada kami, untuk kami dapat mengatasi kehidupan kami Bapa. Kami tahu Bapa, kami penuh dengan kekurangan, keterbatasan. Tetapi kasih-Mu tidak pernah terbatas Bapa. Sungguh kami mau senantiasa menyadari, supaya kami hari lepas hari, setiap saat, setiap waktu kami ingat, kami mau bersungguh-sungguh hati kepada Engkau. Hanya Engkau tujuan hidup kami Bapa. Karena kami tahu ketika kami bersungguh-sungguh hati kepada Engkau, kekuatan yang luar biasa Engkau berikan kepada kami untuk mengubah sikap hidup kami, supaya kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami bersyukur buat kebaikan-Mu Bapa. Kami mau sungguh-sungguh memiliki hati yang luar biasa kepada Engkau. Bersungguh-sungguh hati kepada Engkau. Tetap setia kepada Engkau sampai akhir hidup kami. Melalui komitmen kami kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Beri kami kemampuan dan kekuatan. Dan kami mau bersungguh-sungguh hati kepada Engkau. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap relung hati kami. Supaya kami yang mendengarnya, kami sadar, kami tahu. Dan hal yang sangat terpenting ialah sungguh-sungguh kepada Engkau. Tidak mempermainkan perasaan-Mu Tuhan, tetapi kami mau fokus dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Meteraikan kebenaran firman-Mu supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami berdoa Bapa, buat saudara-saudara kami yang saat ini terganggu kesehatannya. Tuhan beri kesembuhan, Tuhan beri kekuatan, yang sedang menghadapi masalah, tantangan, persoalan dalam hidup ini.
Tuhan sanggup membuka jalan keluar bagi mereka. Dan bagi anak-anak-Mu yang masih sekolah, mereka hingga saat ini belum bisa sekolah Bapa. Biarlah Engkau memberi kekuatan kepada mereka untuk mereka tetap bersungguh-sungguh hati kepada Engkau. Mau belajar di rumah sehingga mereka boleh berhasil hanya karena berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga ingat buat bangsa dan negara kami, Indonesia Bapa yang kami cintai, yang saat ini masih tetap terus berjuang Bapa, untuk menghadapi segala permasalahan di negeri kami Indonesia ini Bapa. Baik dalam masa pandemi ini, baik dalam bencana alam, dalam politik. Bapa, hamba yakin Tuhan memberi hikmat buat Bapak Presiden, beserta dengan seluruh jajarannya, supaya dapat mengatasi semuanya, karena hikmat Allah ada pada mereka. Demikian juga buat para medis Bapak yang menangani COVID-19 ini Bapak. Beri mereka kekuatan, kemampuan, kesehatan Bapak, sehingga mereka bisa berjuang untuk orang-orang yang sakit ini bisa tersembuhkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur hanyalah bagi Engkau. Dan sebentar Bapak, ibadah online ini sudah selesai. Kami akan melakukan pekerjaan rutinitas kami sehari-hari tetap bersama dengan Engkau. Dan kami tetap bersungguh-sungguh hati kepada Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari saudara, kedangkan kedua tangan saudara dan arahkan mata hati saudara kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Diamlah saudara di rumah masing-masing, tetap fokus dengan Tuhan. Dan kami percaya kasih daripada Allah Bapa, kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa memimpin, menuntun, dan memberkati saudara semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali dan Immanuel. Tuhan menyertai kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ibadah online sudah selesai dan ada satu pengumuman. Kalau nanti akhir tahun tanggal 31 Desember, kita tetap ada ibadah online yang dimulai jam 6 sore. Jangan lupa, kiranya semua memperhatikan dan kita akan mendapat pesan-pesan dari Tuhan di akhir tahun. Cukup sekian, Tuhan memberkati. Dan kita akan pujikan satu pujian, berkat kemurahan-Mu. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik.